Bismillah, Assalamualaikum. Ini adalah alur cerita series Wedding Agreement Season 2. Film dimulai dengan kebahagiaan Tari diberikan Bian kerajaan baru. Bian mengatakan ini adalah kerajaan Betari Hapsari. Rumah ini sangat besar, terdiri dari 4 kamar tidur, ruang dapur yang besar, dan khusus kamar Fatih terdapat lukisan di dindingnya. Di sisi lain, Sarah pulang dari Melbourne. Dia dijemput ayahnya di bandara. Kepulangannya kali ini dibersamai oleh Salman. Ayahnya sangat senang. Ayahnya menawari Salman untuk pulang bareng. Scene berlanjut, Tari dan keluarga besar merayakan ulang tahun anaknya Fatih. Mereka memilih liburan, namun Bian tampaknya tidak menikmati liburan tersebut. Scene berlanjut, di tengah perjalanan pulang, ayah Sarah banyak bercerita tentang Salman kepada Sarah. Dari dia diajari oleh Salman ngaji, padahal waktu itu usia Salman masih 14 tahun. Scene berlanjut, Tari dan keluarga besar akan makan siang. Dia meminta Bian untuk memimpin doa. Bian melemparnya kepada Pak D. Pak D pun mendoakan Fatih dan memimpin doa. Baru saja selesai berdoa, Bian berdiri dan meminjam HP papanya. Dia mau menelpon. Sepertinya Bian sibuk sekali sekarang ini. Usai makan siang, Tari menyendiri. Sahabatnya Ami menghampirinya dan berkata, "Tidak usah khawatir, berat badan nggak turun-turun. Kamu tetap cantik kok." Nah, Tari pun tersenyum. Tari curhat. Bian akhir-akhir ini sangat sibuk. Dia jarang sholat di masjid, bahkan bolong-bolong, dan juga lebih sensitif sekarang ini. Tari mengingat momen berantamnya bersama Bian. Scene berlanjut, Ami diajak suaminya untuk segera istirahat. Ami berkata dia akan menyusul. Selanjutnya, Tari berkata kepada Ami, dia mungkin akan berhenti dalam bisnis ini dan meminta Ami melanjutkannya. Ami tidak mau. Tari pergi begitu saja dan berkata sudah deal. Scene berlanjut, akhirnya Salman sampai di rumah. Dia memeluk neneknya. Mereka melepas rindu. Nenek Salman menyapa Sarah dan berkata, "Kamu mirip sekali dengan ibumu." Mereka akhirnya lanjut makan. Selesai makan, Sarah membereskan meja makan bersama Salman. Dan nenek Salman bersama Papa Sarah ngobrol tentang masa lalu. Sarah heran dengan kaca di rumah Salman yang ditutupi banyak sekali foto. Sepertinya Salman menutupi sesuatu tentang kaca tersebut. Scene berlanjut, tampaknya Bian masih kacau. Dia pergi keluar setelah merobek majalah yang ada dia di sana. Tari melihat majalah tersebut di lantai. Bian keluar dan berteriak. Dia melepaskan semua energi negatifnya. Ternyata Pak D mendengar dia berteriak dan Pak D menegurnya. Pak D minta maaf karena kepo. Bian bercerita memang banyak masalah akhir-akhir ini. Pak D pun menasihatinya. Pak D dulu juga banyak masalah bersama Abu D. Namun, kalaupun banyak masalah, jangan sampai kita mengatakan talak. Karena kalau sudah menolak 3 kali, tidak ada jalan untuk kembali. Bian mengatakan itu tidak akan terjadi. Di sisi lain, Sarah memberi pengertian kepada ayahnya kalau dia dan Salman hanya berteman saja. Scene berlanjut, pagi telah menjelang. Tari keluar dari penginapan dan menyusul Bian duduk di tepi pantai. Tari mencium tangan Bian. Bian berkata pada Tari, "Sekiranya aku salah, kamu harus tegur aku ya. Kamu harus tahu, kamulah satu-satunya wanita yang kucintai. Semoga kita bisa bahagia sampai jannah." Tari mengaminkannya. Tari memiliki 2 permintaan pada Bian. Yang pertama, Bian hanya boleh mencintai dia saja dan tidak selingkuh. Yang kedua, Bian tidak melarangnya untuk mandiri. Bian menyetujuinya. Scene berlanjut, Sarah memperkenalkan diri sebagai wakil ketua umum dari acara Hijab Expo. Ketuanya adalah Salman. Salman agak salah tingkah ketika ada rekan yang memperkenalkan diri sebagai Aisyah. Sepertinya ada hubungan sesuatu antara Salman dengan Aisyah. Aisyah adalah teman Salman di Melbourne. Scene berlanjut, Bian dan Tari sudah kembali ke rumah. Tapi baru saja sampai di rumah, Bian sudah mengambil HP dan izin pergi lagi ke kantor. Bian sangat sibuk. Pagi-paginya, Bian pun sudah pergi.
tidak sempat bertemu dengan Tari. Ternyata Fatih demam, sedangkan Tari ada meeting di kafenya. Dia menitipkan sama Bi Darmi. Perasaannya sangat kacau sebenarnya. Di kantor Bian sangat sibuk, penjualan menurun, meeting setiap saat. Tari memberikan pesan WhatsApp kalau Fatih demam. Tari meminta Bian untuk membawa Fatih ke dokter, dia akan menyusul. Bian menjawabnya oke. Scene berlanjut, masa lalu tidak benar-benar pergi. Sarah dan Bian bertemu kembali. Sarah sudah pulang dari Melbourne. Bian bertanya gimana kabarnya, baik. Bian izin untuk meeting. Sarah berkata nice to meet you. Di sisi lain, Tari baru selesai meeting dengan teman-teman di kafe. Dia menghubungi Bu Darmi kembali. Bu Darmi berkata, demam Fatih makin tinggi. Tari cemas dong. Dia menghubungi Bian, malah terhubung kepada budeknya. Budek dan padeknya menyusul ke rumah sakit diam-diam. Scene berlanjut. Bian baru selesai meeting, tapi ada kabar buruk. Supermarket kebakaran. Sedangkan Tari baru sampai di rumah dan membawa Fatih ke rumah sakit dengan Bu Darmi. Hampir saja Tari ditabrak oleh sebuah truk. Masya Allah, kacau sekali perasaan Tari. Bian sudah menyusul ke rumah sakit. Tari tidak mengangkat telepon. Bu Darmi mengabari Bian kalau Fatih dirawat. Sampai saja di rumah sakit, Tari ngambek dong sama Bian. Gimana sih perasaan kalian kalau jadi Tari? Juga sama kan, kesal. Karena suaminya sibuk terus. Bian meminta maaf pada Tari dan menjelaskan situasinya, tapi Tari tidak langsung mengerti dong, karena dia juga emosi. Keduanya saling menyalahkan satu sama lain. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Keduanya sama-sama merasa benar dan sama-sama merasa capek. Kalau Bian berkata kalau kamu capek kita pisah saja. Bude dan Pade masuk sambil istighfar, film bersambung.